Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Dwi Purnomo. Ya, kita akan belajar atau membahas tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Melanjutkan kemarin itu operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk itu kita akan jelaskan satu persatu. Ya, semoga ini bisa lebih memahamkan atau anak-anak bisa lebih paham lagi tentang bagaimana operasi pembagian bentuk aljabar. Oke, anak-anak sekalian, seperti pada perkalian, sebenarnya kalau untuk pembagian bentuk aljabar sama ya. Kalau kemarin ada perkalian suku satu dengan suku satu dengan suku dua dengan suku dua, dan seterusnya. Nah, di dalam pembagian pun sama. Kita akan lihat satu persatu ya. Oke, baik. Eh, yang pertama di sini, nah, pembagian suku satu dengan suku satu. Di sini ada soal, ada soal 16p kuadrat dibagi dengan 4p ya di sini. Cara bagaimana? Nah, ketika kita bertemu dengan suku satu dengan suku satu, 16p kuadrat dibagi dengan 4p. Nah, cara bagaimana yang perlu diingat, anak-anak sekalian, kalau kemarin ketika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ditambahkan ya. eh, Bilangan pangkatnya. Kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini kebalikannya. A pangkat M dikurangi N. Nah, ketika perkalian, nah itu dijumlahkan bilangan pangkatnya. Ketika pembagian, maka dikurangi bilangan pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 16p kuadrat dibagi 4p. Maka ini bisa kita sendirikan pembagiannya. 16 kita bagi 4. Terus p kuadrat kita bagi dengan p. Nah, ini kali sebenarnya kan. Nah, sekarang kita lihat 16 dibagi 4 adalah hasilnya adalah 4. P kuadrat dibagi P sama dengan P. P pangkat 2 dikurangi 1 sebenarnya. Di sini kan 2, di sini pangkatnya 1, tapi nggak perlu ditulis. Jadi 4 kali P pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 4P. Ya, 4P pangkat 1 atau 4P. Sehingga hasil 16P kuadrat dibagi 4P itu adalah 4P. Nah, ini untuk pembagian suku satu dengan suku satu. Jadi yang kita bagi itu yang dia sejenis ya. Kalau misalkan ini bilangan, koefisien dengan koefisien, terus yang kedua yang variabelnya di sini sesuai dengan variabel. Kalau B kuadrat kita bagi dengan B kuadrat. Nah, ini hanya eh, dari bentuk aljabarnya ini, dari sukunya cukup mudah ya, atau cukup hanya pendek ya. Kita coba yang kedua, soal kedua. Nah, soal kedua, nah di sini 80A kuadrat B kuadrat dibagi 10A kuadrat B. Ini hasilnya berapa? Nah, untuk ketemu ini kita buat sekali lagi, kita buat dalam bentuk per ya. Di sini 80 A kuadrat B kuadrat dibagi dengan 10 A kuadrat B. Nah, di sini bagaimana caranya? Yang 80 dibagi 10 sendiri. 80 dibagi 10. A kuadrat per A kuadrat. Ini kali tandanya ya. Terus B kuadrat per B. Nah, di sini 80 dibagi 10 dapat 8. A kuadrat bagi A kuadrat ini hasilnya ini 1. Ya, hasilnya 1. 80 kali 1. Terus B kuadrat dibagi B jadi
B pangkat satu, nggak ditulis ya. Jadi 2 dikurangi satu, sehingga ketemunya adalah 8B. Kan 8 dikali satu dikali B, jadi 8B. Nah, begitu anak-anak sekalian untuk pembagian suku satu dengan suku satu. Nah, kalau misalkan, contohnya misalkan kok nggak ada yang atas dengan bawah yang nggak ada. Misalkan ya, ini 20 A pangkat 3 BC atau B pangkat ya, ini dibagi dengan misalkan 10 AB misalkan. Nah, kalau seperti ini, ya kita per aja 20 per 10 kali A pangkat 3 per A, terus B dengan B, terus ini dengan B, terus ini C-nya dengan apa? Ya, C dengan 1 atau C gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 20 dibagi 10, 2 A pangkat 3, A pangkat 2, B, B habis tadi ini, dapat satu dapat satu, sehingga kalau kita tulis ini C per 1 adalah C. Nah, sehingga 2A pangkat 3BC dibagi 10AB ini ketemunya 2A kuadrat C. Nah, ini untuk pembagian suku satu dengan suku satu. Nah, lalu bagaimana untuk pembagian suku 2 oleh suku satu? Di sini kan yang ada di dalam kurung ini kan suku 2 ini. Yang di pembaginya adalah suku satu ya. Hmm. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Jadi 22A kuadrat BC kuadrat ditambah 8A pangkat 3B kuadrat C pangkat 3 dibagi 2ABC. Nah, ketika ketemu seperti ini, yang atas ini pembilang suku 2, yang atas suku 2 ya, dibagi dengan suku satu, kita bisa bagi satu per satu. Bisa di sini 2A kuadrat BC kuadrat dibagi 2ABC ditambah 8A pangkat 3B kuadrat C pangkat 3 dibagi 2ABC. Nah, tinggal benar di sini yang depan ini dibagi 2ABC tambah yang belakang dibagi 2ABC juga. Jadi satu per satu. Sekarang sini 2 dibagi 2. Nah, sama seperti tadi suku satu dengan satu. Bagi 2 dapat satu toh. A pangkat 2 bagi A jadi A. B dengan B hilang satu jadinya C kuadrat dibagi C jadi C. Sehingga 2A kuadrat BC kuadrat dibagi 2ABC ketemunya adalah AC atau 1AC. Nah, sekarang ditambah. 8 dibagi 2 ketemu 4. A pangkat 3 dibagi A ketemu A pangkat 2. B pangkat 2 dibagi B ketemu B pangkat 1. C pangkat 3 dibagi C ketemu C pangkat 2. Ini sudah selesai sampai sini. Nah, ketika pembagian sekali lagi suku 2 dibagi suku satu, maka kita bagi masing-masing sukunya. Nah, di sini kan AC dengan 4A kuadrat BC kuadrat. Nah, di sini kan tidak apa namanya, tidak sejenis ya. Sudah selesai di sini saja. Oke, ini kalau suku satu 2 dibagi suku satu. Nah, sekarang, nah ini pembagian suku 3 oleh suku 2. Nah, pembagian suku 3 oleh suku 2 sama lain salah ya. Oleh suku 2. Oleh suku 2. Nah, ini suku 2. Nah, sekarang, nah ketika anak-anak ketemu seperti ini, kita menggunakan namanya porogapit. Nah, porogapit ya selain untuk pembagian bilangan, porogapit itu juga bisa digunakan digunakan untuk bentuk aljabar. Nah, di sini ya, yang atas yang A kuadrat min 8A ditambah 15 yang kita taruh di sini.
Terus yang A dikurangi 3 atau A min 3 itu harus ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, di sini A kuadrat, kita bagi dengan A. A kuadrat bagi dengan A, maka ketemu A. Lalu kita kalikan. Kalau di sini prosesnya dari sini ke sini kan eh, membagi ya. Kalau sini ke sini mengali. A dikali A jadi A kuadrat. Nah, ketika mengalihkan itu dikali semuanya, tidak hanya yang hanya depan saja. A dikali negatif 3 sama dengan negatif 3A. Terus kita kurangi. Nah, anak sekalian coba sini. A kuadrat dikurangi A kuadrat habis. Negatif 8A dikurangi negatif 3A. Hati-hati di sini. Negatif 8A dikurangi negatif 3A. Jadi kan negatif 8A ditambah 3A jadinya. Ingat, ketika kemarin tandanya berbeda, cari selisihnya, yaitu 8 dikurangi 3, yaitu 5. Di situ 8, ini tandanya 8 negatif, toh. Jadi negatif 5A. Nah, terus kita turunkan 15. Nah, kita bagi lagi. Yang kita bagi yang bagian depan saja. Negatif 5A dibagi A. Ketemunya negatif 5. Jadi kita kalikan. Negatif 5 dikali A. Negatif 5A. Negatif 5 dikali dengan negatif 3 ketemu positif 15 atau plus 15. Ketika dikurangi hasilnya 0. Sehingga hasil A kuadrat dikurangi 8A ditambah 15 dibagi A dikurangi 3 itu adalah A min 5 atau A dikurangi 5 atau A min 5. Itu. Ini eh, contoh ya, contoh untuk pembagian suku 3 oleh suku 2 dengan menggunakan porokapit. Kita akan lanjut. Di sini kedua sama. Nah, di sini suku 3 dibagi dengan suku 2. Kita manfaatkan porokapit. Kita buat dulu porokapitnya. Nah, ketika kamu sudah paham alurnya, insya Allah akan lebih mudah. Nah, kalau untuk yang soal yang di tingkat SMP biasanya tidak ada sisa. Nanti ketika ada sisa, nanti kita akan belajar di SMA dengan materi namanya teorema sisa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekali lagi yang pertama, 2x kuadrat dibagi dengan x. 2x kuadrat dibagi dengan 2x bersama dengan 2x. Dari 3 kali dua-duanya. 2x dikali x jadi 2x kuadrat. 2x dikali 2 jadi plus 4x. Nah, terus ini kita kurangi. Nah, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis. Negatif 1 dikurangi 4. Hati-hati di sini. Negatif 1x dikurangi 4x. Nah, di sini ya. Ingat, tandanya sama atau tidak ini. Ini min. Ketika tandanya sama berarti di jumlah 1 ditambah 4, yaitu 5. Tapi tandanya negatif. Jika negatif 1x dikurangi 4x ketemunya negatif 5x. Nah, kita turunkan negatif 10-nya. Lalu kita bagi. Yang bagian depan aja nggak usah dua-duanya. Negatif 5x dibagi x ketemu negatif 5. Terus 5 kali x ketemu negatif 5 kali x ketemu negatif 5x. Negatif 5 kali 2 ketemu negatif 10. Sehingga ketika ini kita kurangi hasilnya 0. Nah, berarti hasil bagi dari 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10. Ketika kita bagi dengan x tambah 2, sini adalah 2x dikurangi 5 atau 2x min 5. Nah, ini pembagian bentuk aljabar.
suku 3 dibagi dengan suku 2. Kita menggunakan metode Porogapit ya. Nah, selanjutnya sekalian, kita mencoba menyelesaikan soal cerita yang kaitannya dengan operasi pembagian bentuk aljabar. Anak-anak sekalian, dalam menyelesaikan soal cerita kita harus tahu apa yang diketahui, terus apa yang ditanyakan, dan yang ketiga apa yang perlu dijawab atau bagaimana jawabannya. Contohnya misalnya ini. Sebuah pabrik coklat memproduksi 10 A kuadrat B dikurangi 15 AB kuadrat batang coklat yang akan dimasukkan ke dalam 5 AB kotak sama banyak. Berapa banyak coklat yang ada di setiap kotaknya? Jadi, eh, pabrik membuat eh, memproduksi batang coklat sejumlah 10 A kuadrat B min 15 AB kuadrat. Lalu di, akan dimasukkan ke dalam kotak 5 A AB. Nah, sekarang berarti yang diketahui apa kalau begitu? Diketahui adalah banyaknya coklat. Banyak coklat. Itu sama dengan 10 A kuadrat B dikurangi 15 AB kuadrat. Yang kedua, banyak kotak. Nah, banyak kotak sama dengan 5 AB. Yang ditanya apa, nak? Yang ditanyakan itu adalah banyak coklat, banyak coklat pada setiap kotak. Pada setiap kotak. Oke, ini yang ditanyakan. Lalu kita jawab di situ. Ya, jadi ketika kita sudah tahu apa yang diketahui, terus tahu apa yang ditanyakan, maka akan terakhir dari kita mencari alternatif solusi, yaitu dengan dijawab. Nah, kalau ketemu seperti ini, berarti apa tuh artinya, nak? Pak, ini batang coklat akan dimasukkan ke kotak. Berarti artinya kan operasi yang digunakan adalah operasi pembagian. Nah, segini banyak coklat, banyak coklat itu adalah 10 A, 10 A kuadrat B min 15 AB kuadrat dibagi 5 AB. Nah, sekali lagi, akhirnya di sini kita tahu, kan ini ada yang atas adalah suku 2 dibagi dengan suku 1. Ketika suku 2 dibagi dengan suku 1, maka kita bagi masing-masing sukunya. Berarti apa? 10 A kuadrat B per 5 AB dikurangi 15 AB kuadrat per 5 AB. Nah, sama-sama kita bagi. Kita cari hasilnya, 10 dibagi 5 ketemu 2, A kuadrat dibagi A ketemu A, B bagi B ketemu 1. Nggak usah kita tulis. Lalu yang kedua, min 15 dibagi 5 ketemu 3. A dibagi A ketemu 1, habis nggak usah kita tulis. B kuadrat dibagi B ketemu B. Nah, dari kesimpulannya, jadi banyak apa namanya? Banyak coklat, banyak coklat. Jadi banyak coklat pada setiap kotak itu adalah 2A dikurangi 3B. 2A dikurangi 3B. Itu. Ini untuk contoh soal cerita ya. Di sini kaitannya dengan operasi pembagian. Kita akan melanjutkan soal cerita yang kedua. Nah, di sini seorang petani memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 6 X kuadrat ditambah 9 X meter persegi. Jika lebar tanah tersebut adalah 3 X, berapakah panjang tanah petani tersebut? Nah, kita cari yang dulu yang diketahui apa? Mohon maaf.
Nah, di sini yang diketahui yang pertama adalah luas, luas tanah itu adalah 6x kuadrat ditambah 9x. Yang kedua, lebar tanah. Lebar tanah di situ adalah 3x. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang tanah itu berapa. Nah, teman sekalian, kita udah diketahui ini udah tahu apa yang diketahui, terus sudah tahu apa yang ditanyakan, maka ini bisa kita jawab. Dijawab. Nah, untuk mengetahui panjang, ingat bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar. Maka untuk mencari panjang itu sama dengan luas dibagi lebar. Oke, kita cari panjangnya. Luasnya di situ adalah 6x kuadrat ditambah 9x per sini lebarnya adalah 3x. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, maka ini kita bagi 1/1. 6x kuadrat per 3x ditambah 9x per 3x. Nah, panjangnya ketemunya berapa jadinya? 6 dibagi 3 dapat 2, x kuadrat bagi x jadi x. Ini tambah 9 bagi 3, 3 x dibagi x kan jadi 1. Sudah nggak usah ditulis. Sehingga di sini akhirnya simpulannya adalah jadi panjang tanahnya adalah 2x ditambah 3 meter. Kalau di sini ternyata meter. Nah, di situ. Jadi, diusahakan besok ketika menyelesaikan suatu cerita, kalian data apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan proses dijawab tersebut. Oke, kita akan masuk ke soal terakhir ini kelihatannya. Nah, oke, soal terakhir di sini, Pak Budi membeli tanah dengan luas X kuadrat ditambah 5x tambah 6 meter persegi. Tanah tersebut akan dibagi rata kepada X tambah 2 X plus 2 anaknya. Jadi di sini anaknya jumlahnya adalah X plus 2. Nah, kita belum tahu berapa jumlahnya, tapi kan eh, kalau dalam bentuk ini bentuk aljabar ya. Nah, berapa luas tanah yang diterima setiap anak? Maka ini melibatkan operasi pembagian. Kita tulis diketahui. Yang pertama, luas tanah itu sama dengan X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Yang kedua, banyak anak. Itu sama dengan X ditambah 2. Ya, jatuh. Ya, sekarang yang ditanyakan. Ditanya itu, yaitu luas tanah, luas tanah setiap anaknya. Tiap anak. Ini yang kita ditanyakan. Nah, kita jawab. Nah, di sini dijawab. Nah, di sini itu kan ada kata kunci. Tanah tersebut akan dibagi rata. Sehingga di sini artinya apa untuk tahu luas tanah yang terima setiap anak berarti luas tanah dibagi dengan banyak anak. Ya, di sini berarti luasnya sama dengan X kuadrat ditambah 5x tambah 6 dibagi X ditambah 2. Nah, maka di situ kita menggunakan metode Porogapit. Sini X kuadrat ditambah 5x tambah 6
dibagi X tambah 2 atau X plus 2. Nah, kali tadi seperti yang tadi kita selesaikan. X kuadrat dibagi dengan X ketemu X. Lalu kita kalikan X dikali X ketemu X kuadrat. X kali 2 ketemu 2X. Terus ini kita kurangi. X ketemu kurangi X kuadrat habis 5X dikurangi 2X. Ketemunya 3X. Kita turunkan 6. Terus ini yang depan kita bagi. 3X dibagi dengan X. Berarti di sini ketemunya 3. 3 kali X kita kalikan 3X. 3 kali plus 2 ketemunya adalah plus 6. Ketika ini kita kurangi hasilnya 0. Nah, jadi di sini jadi luas tanah yang diterima setiap anaknya, tiap anak itu sama dengan ya, X ditambah 3 meter persegi. X ditambah 3 meter persegi. Begitu untuk pembahasan tentang operasi eh, pembagian pada bentuk aljabar. Semoga bisa dipahami, semoga anak-anak bisa lebih paham, bisa nanti untuk persiapan ke depan, misalkan ada ulangan, ada assessment, bisa lebih jelas lagi. Demikian informasi atau pembelajaran hari ini dengan materi operasi pembagian bentuk aljabar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.